Kalau saya yang bikin ceritanya mungkin Bobo biru, ya tahan nafas. Terus kenapa? Tadi gitu ya. Kenapa tulisannya di sini B? Karena kalau A, Aobo. Iya, betul. Kalau C, Cobo. D, Odobo. Ya gitu. Ini kita bisa buka nggak sih? Nggak bisa ya, Mas? Boleh. Bisa dipajang aja. Silakan buka-buka. Boleh dibuka ditaruh di sini bisa? Boleh. Tapi jangan halaman spoiler ya. Oh, Jadi yang ada air mata yang ada tadi. matanya. Iya, Itu nggak takutnya boleh. pas dibuka pas emaknya mati gitu kan. Hai sahabat Kompas, ini welcome back to CWK. Ini agak Apa? mengumpulkan energi-energi yang sudah lama hilang alias udah lama banget nggak ada podcast ini atau talk show ini ya. Betul, karena elu sih sebenarnya. Maafin ya teman-teman. Nggak apa-apa, Sibuk. makanya ini bener-bener welcome back gitu ya Betul. to CWK for everyone else dan termasuk buat kita berdua juga. Betul. Terus sekarang kita mau ngobrolin apa, Van? Kita hari ini mau agak nostalgia sedikit nih. Kita oke. membawa nostalgia ini terus-menerus ya. Dan kita akan bahas sesuatu yang seru banget ya pokoknya hari ini. Karena sebenarnya kalau ngomongin nostalgia, memang tahun ini itu analog renaissance. Yes, ya nggak analog sih? is back ya Iya, pokoknya. betul. Analog is back dan itu dalam konteks banyak pop culture gitu ya. Yes. Kayak musik gitu, maksudnya film juga gitu. Apalagi misalnya printed Yes. magazines itu juga balik lagi. Yang which mean gue seneng banget sih. Kayak banyak generasi yang lebih muda, Z dan Alpha ini juga kembali merayakan physical media gitu. Betul. Sekarang banyak banget anak-anak muda yang punya zin. Banyak komunitas zin di luar Banyak sana. festivalnya Iya, juga. toko buku sekarang juga sudah mulai ramai. Kayak kemarin weekend sempat mampir ke Gramedia Jalma. Melihat toko buku seramai itu kayak bener-bener kayak oh my god, Betul. ini kayak zaman dulu ya kembali lagi. Dan itu senang banget karena orang akhirnya kembali lagi merayakan physical book gitu. Benar. After a while. Betul. Dan kalau misalnya ngomongin kayak physical ya book Yes. atau misalnya music gitu ya, Van. Lo apa yang lo lakukan sih untuk kayak merawat nostalgia itu? Apa yang lagi lo suka sekarang? Kalau ngomongin analog. Analog ya, ini in general nggak harus buku. Nggak harus buku. Kan gue tuh termasuk orang yang koleksi kaset tape sama vinyl. Gue kembali fancy. lagi, dan kebetulan Oke. kemarin ada acara vinyl Oh, tuh yeah. kayak agak kalap dikit Seru sih. ya, seru. Karena ada the joy of kayak megang fisiknya, the joy of kayak beli fisiknya di toko, terus kayak nggak tahu ya ini mungkin placebo gue doang, tapi kayak gue merasakan kayak dengerin vinyl tuh feel-nya beda gitu sama lo dengerin digital. Tapi which mean kayak kalau gue di stasiun atau di perjalanan gue tetap Digital iya anyway. digital sih gitu kan. Iya, Cuman iya, kayak iya. membedakan algoritma aja sih sama apa yang bisa kita dapetin Kayak medianya gitu. Bener, dan kayak akhirnya lo bisa memilih apa yang mau lo denger atau lo baca. Betul, Kalau algoritma kan kayak lo dikasih sama. Iya disuapin ya. Iya, betul. Ya sama walaupun platform. tapi pada akhirnya kita ya referensinya tetap digital sih. Iya. Dan selain musik gitu ya, kalau misalnya gue personal tuh suka banget foto. Oh, Gue kayak ini motret film lagi gitu. Dan magazine sih. Oh iya, magazine. Gue maksudnya selain kayak suka ke fest, zine fest gitu ya, misalnya kayak gue lihat kayak printed edition majalah atau buku gitu. Gue suka banget juga kayak ngelihat majalah-majalah kayak independen yang diproduce sama teman-teman kolektif gitu, komunitas. community. Terus majalah tuh juga apa? Lo majalah apa yang lo baca belakangan sih kayaknya udah hampir nggak baca ya kita ya. Iya, gue Lo baca nggak? kalau majalah sendiri, gue beberapa masih yang langganan sih. Sebagai orang PR ya kak, itu kayak mau nggak mau sih kayak harus baca Update gitu. ya, tapi ya update. lifestyle gitu Kalau kan. lifestyle tuh mungkin online magazine gue baca. Tapi kayak apa ya, nggak yang tergantung sih kayak ada isu tertentu atau yang menarik yang pengen gue baca atau enggak gitu. Kalau lu masih langganan? Enggak ada kalau majalah sekarang. Tapi kalau dulu tuh ada majalah tentu yang gue langganan gitu ya, pas kayak zaman kecil gitu, kayak gue langganan majalah gadis tuh pas teenager gitu, dan sebelum itu tuh gue langganan majalah Bobo. Oh sama, Bobo tuh kayaknya semua anak Indonesia ya. Betul. Dari Yang sekarang generasi sudah dewasa, betul, itu dari pasti generasi baca mama majalah papa Bobo. kita sampai Iya. adik-adik kita tuh masih sih baca Bobo. Tapi adik kita udah dewasa anyway sih Iya, sekarang. enggak, maksudnya generasi Alpha tuh sekarang masih loh, banyak loh yang masih langganan majalah Bobo gitu. Oke. Dan kalau ngomongin Bobo, apa sih cerita yang lo suka? Kan banyak tuh ya rubriknya. Iya betul. Gue tuh
majalah Bobo tuh kayak very close to my personal life sih. Karena zaman dulu inget banget, gue tuh tim Oki Nirmala by the way. Kenapa? Tim Oki Nirmala. Gue suka sih, tapi gue suka cerita fantasi, seru banget. semuanya juga fantasi. Iya, maksud gue yang kayak magic gitu loh. Oke, Gue oke. suka banget sih ketika ada, gue inget banget zaman dulu ada musikalnya, operet. Ada bahkan ada opretnya Naga Ungu. Itu gue ngerengek-rengek sumpah kayak, mama mau nonton, tapi gak dapet tiket karena sold out. Terus gue ngambek sama gue seminggu. Itu kayak ingetan memori gue sama Bobo paling dekat. Oke. Kalau lo? Gue suka banget Bona dan Rongrong. Karena Oke. biasanya cerita-cerita mereka tuh kan sehari-hari gitu ya. Iya, Terus Bona dengan belalai panjangnya Panjangnya. itu, gue suka ceritanya sih. Tapi gue sangat menunggu-nunggu, selalu menantikan majalah Bobo juga sih iya dulu. sama. Terus Tiap hari Kamis gue inget, kalau nggak salah ya. Bener nggak? Hari Kamis ya? Iya, pokoknya zaman dulu sekolah gue tuh depannya tukang majalah. Gue hari Jadi lo Kamis pasti langsung beli? lari kayak, Bobo, mana Bobonya udah ada edisi baru belum? Gitu. Apalagi gue dibeliin nyokap gue pulang kerja. Iya. Tapi nggak tiap minggu, jadi kadang lama aja gitu. Jadi gue nggak tahu kalau dia misalnya terbit tiap hari Kamis. Atau enggak di perpus kan juga suka ada tuh Nggak ada majalah lagi, Bobo. gue sekolah negeri. Tapi ya, Nggak ada perpus. ya well, gue no comment soal itu ya, tapi kayak accessible lah ya, Iya, setidaknya. betul. Tapi kayak dari majalah Bobo tuh kayak the Bobo itself tuh kayak sangat ikonik sih. Kayak biru ya kan, Betul. pop of color, covernya tuh bener-bener yang kayak berwarna gitu, dengan karikaturnya yang sangat khas gitu. Jadi Bener. ketika gue ngelihat booth majalah, stall majalah, kayak Bobo. Bobo tuh udah kayak bersinar gitu kayak gitu kayak Biru, kelinci, Kelinci, terus iya. kayak telinganya. Kalau misalnya Betul. kayak ditutup-tutup tuh kayak kita udah tahu udah tuh tahu kayak gitu. jelek kayak gitu kan. Di tengahnya majalah yang siksa kubur apa? Iya. Terus, iya, Hidayah, terus kayak majalah yang agak misteri-misteri gitu, tapi kayak ada Bobo di itunya kayak bener-bener kayak giving the life on it gitu loh. Kayak I love it so much. Bener I love sih, it. bener-bener. Dan Bobo tuh tahun ini usianya 53 Oh tahun. iya, Iya. udah 63 tahun. Lebih tua dari orang tua gue kayaknya. Oh gitu. Udah lama banget lagi ya. Oh udah selama itu ya, berarti udah berapa Selama generasi tuh? Itu nggak ada di brief lagi. Nggak apa-apa, Nggak ada di script. improve aja. Improve. say. Oh ya udah. Tapi tadi ya, maksudnya udah lama sekali Bobo dan sebenarnya Mana sih? dan gue penasaran banget gitu ya sama perjalanan Bobo sepanjang 53 tahun ini gitu. Iya. Karena saat ini Bobo ngeluarin satu rilisan karya baru. Oh ada baru nih. Betul. Gue juga ini pura-pura kaget nih. Oh ada yang baru. Ada. Ini nanti Oh, kan yang di gitu. bawah sini nggak kelihatan kan? Ketutupan kelihatan kan? nggak? Ketutupan. Jangan dari awal sebenarnya udah ada jadi nggak surprise. Kelihatan. Oh, Wah. ya ini jadi ada Bobo di Origin Pak Yes. namanya. Tapi bukan CWK namanya kalau kita nggak kedatangan tamu spesial Betul. tentunya, iya kan? Yes, jadi ini kita udah sama kreator Bobo di Yeay. Origin. akhirnya boleh diajak ngomong. ngobrol. Akhirnya udah Tahan nafas dari tahan tadi loh. apa dari tadi supaya tidak bersuara. Oke. Tuh, lumayan lagi 8 Lumayan 8 menit loh. tahan nafas. Maaf ya Mas. Udah biru kita nih. Kayak Bobo, kayak Biru Bobo. kayak Bobo. Kayak Bobo. Betul. Well, Oke, di sini Oke. kita sama siapa? boleh kenalan Mas? Boleh, nama saya Aryo Anindito, saya yang gambar Bobo di Origin. Oke. Kalau saya namanya David Rogatorov, saya editor in chief majalah Bobo, Oke. tapi juga saya inisiator dan penulis naskah cerita Bobo di Origin. Wah, gila. Ini langsung dari sumbernya ya. Yes. Kita hari ini berbicara, Bener, kita ngobrol-ngobrol. kita bener ngomongin comebacknya Bobo hari ini gitu Betul. dengan kreatornya gitu, khususnya produk Bobo di Origin gitu. Sebuah Jadi, kehormatan banget Mas. Iya. By the Thank you. way. Wah, terima kasih. Having you guys di episode kali ini. kita akan langsung gini ya, detail aja ngomongin Bobo di Origin ini sebenarnya apa sih? Iya. Dari boleh Mas ceritakan. Aryo dan juga kayak Mas David Buku. di spill ya. Buku. Oke. Iya. Oke, buku. Iya. Kayak yang ada di sini. Seperti grafik, ini. Betul. Berbentuk grafik novel. Oh. Itu pertanyaan yang bagus sekali dan rekan saya David yang akan menjelaskan. Iya, tadi saya dengar ya dengan tahan nafas. Iya. Udah mulai balik, warna kulitnya udah mulai balik. Ya, Bobo ulang tahun 53 tahun Yes. tahun ini. Ya. Dan kalau kita ingat 3 tahun lalu,
ketika Bobo ulang tahun ke-50 tahun, itu kan Bobo mengeluarkan edisi koleksi yang viral tuh, yang war orang, kemudian Iya. hype-nya di mana-mana. Yes. Tapi saya berpikir ini harusnya nggak stop di sini lah. Gitu ya. Ya sekarang lagi hype, tapi orang bisa cepat berpindah, lupa gitu ya. Bobo harus tetap sustain gitu kan ya. Dan karena itu kami ingin mengeluarkan sebuah titik balik, sebuah milestone di mana Bobo menjadi sebuah bukan hanya brand yang legendaris. Ya. Kalau legendaris kan artinya itu dulu tuh Iya. old school, Nostalgic old aja fashion, ya. nostalgic aja gitu. Iya, Tapi betul. juga Iya. sustain di generasi sekarang dan generasi mendatang. Hmm. Ya karena ini Bobo di Origin mencoba menawarkan sebuah universe baru dari Bobo. Ya Bobo yang sekarang tetap ada, yang di majalah itu tetap ada. Oke. Tapi ada sebuah universe baru di mana Bobo bercerita tentang asal usul Bobo. Wah, seru banget. Ya, jadi Bobo di Origin ini settingnya waktu Bobo usia 7 tahun. Oh gitu. Ya, kalau sekarang kan yang Bobo sekarang berapa Di tahun? majalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tahun. Oh, 10 tahun. Nah, Bobo di Origin bercerita waktu Bobo usia 7 tahun Tahun, oke. dan menceritakan, nah ini keren banget ya. Siap. Siap. Nyimak. Saya agak puji diri sendiri. Gak apa-apa kan saya yang gambar, jadi ikut senang dipuji. Ya, ini keren banget karena menceritakan konsep yang semua orang sama ini Bobo taken for granted. Oke, muncul di Betul. majalah Iya. dengan warna birunya, baju warna merah, huruf B di kaosnya. Tapi Bobo di Origin ini menceritakan kenapa Bobo warna biru, kenapa ada huruf B di kaosnya, dan kenapa kaosnya warna merah. Dan menceritakan tentang sebuah dunia fantasi, bukan dunia fantasi yang dia. Beda. Boleh kita ngomongin Bobo Ya. lagi? Kembali. Fokus Mas David, fokus. Fokus ya. Fantasy world di mana Bobo berpindah dari kota kelinci ke sebuah fantasy world itu, dan dia di sana bisa mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan eksistensi dia, kenapa dia berbeda, kenapa dia harus dijauhkan, dia ada di dunia ini harus melakukan apa. Itulah Bobo di Origin. Wah, ini kayaknya long fans Bobo itu bakal nunggu banget sih, Mas. Benar. Ya, Dan penasaran Pasti. sih. maksudnya kayak kita waktu kecil baca Bobo, kita benar taking for granted Bobo kan, Iya. kayak ya udah ada cerita dia dan keluarganya Iya, betul. gitu. Terus ketika sekarang kita dewasa, dulu membaca Bobo gitu, akhirnya kita bisa explore Betul. hidup Bobo yang lain gitu ya. Ya ini kan relate, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya relate dengan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu kayak mencoba mencari jawaban. Gua ngapain sih? Jati Gitu ya. diri. Jati Itu diri. Dunia aku ini. sampai sekarang. Karena aku masih ABG sih. Oh, iya. Mencoba mencari jawaban, dan itu tema seperti itu relate dengan apa yang disampaikan oleh Bobo di Origin ini. Jadi ya memang ini bicara tentang segmen pembaca, bukan hanya pembaca Bobo nostalgic yang zaman dulu, yang Bobo reguler sekarang, tapi juga pembaca anak-anak sekarang, dan juga pembaca muda yang ya relate dengan tema-tema seperti itu. Iya. Seru banget sih. Seru banget lagi, sih. iya. Coming of age gitu Iya, ya. sebenarnya coming of age. Walaupun dia di situ umurnya dia 7 tahun 7 tahun, gitu 7 ya. tahun. Nah, terus kalau misalnya ngomongin Bobo as tadi taken for granted dan experience kita membaca Bobo, kalau Mas David dan Mas Aryo sendiri dulu baca Bobo kan pasti. Bobo tuh apa ya? Iya, semua anak di Indonesia membaca Bobo termasuk Iya saya. kan? Betul. Betul kan? Dan apa experience membaca Bobo? Kalian gimana sih? Ada memori tersendiri Iya. nggak, Mas? Saya dulu ya pasti kita grow up dengan Bobo ya. Tapi saya dulu ingat betul setiap hari Kamis, kalau tadi kakak-kakak ini kan ada yang dibeliin, ada yang dibawa orang tua, ada yang beli. Kalau saya harus jalan kaki dari rumah saya ke stall yang jual kios itu ya sekitar 10 km, pulang balik gitu 10 kan. kilometer? Pulang pergi gitu ya, jalan kaki gitu kan ya. Jadi Jalan 5 kaki. kilo, 5 kilo. 5 kilo ya. Nggak mungkin 7 kilo, 3 kilo gitu. Oh, zaman dulu ada Siapa tahu pulangnya ada jalan pintas. Iya. Mas, kalau zaman dulu ada Strava tuh, lumayan tuh, Mas. Iya, benar. Dan kayak finisher sih, Mas. Ada. Tapi kan setiap hari Kamis, bukan setiap hari. Oh, iya. Tapi lumayan, berarti dulu lebih slim. Seminggu sekali. Jadi jalan kaki, tengah hari bolong, siang-siang itu demi untuk baca majalah Bobo. Wah. Berapa siang-siang, Mas?
biar panas. Suka majalah, dibeliin mulu sih. Dan itu Pagi sekolah, Oh iya. siang, malam udah banyak hantu. ya, Jadi Tahu siang-siang. bacanya kan soalnya. saya sekolah ya, pas Iya, menuju jalan kaki dia ke sekolah. Pulang sekolah tuh ya Mas berarti. Ya, jadi itu benar-benar ya kalau minjem istilah Mas Aryo full circle gitu ya. Saya nggak nyangka dulu Iya sih. jalan kaki dapat majalah Bobo, sekarang saya kerja di Bobo. Iya. Dan saya sekarang menciptakan universe baru dari Bobo. I mean, wow, that's apa? Nggak nyangka bisa kayak gitu loh. Full circle moment. Iya. Jarak dari rumah ke kantor 10 kilo. Lebih Oh, lebih sekarang. Oke. 12 kilo. 12 kilo. Oke. Sekali jalan. Oh, sekali jalan. Oh iya, iya. Kalau Mas Aryo gimana? Iya, Mas Aryo ngomong Apalagi gimana? sebagai ilustrator ya Mas. Iya, kalau aku dulu ibuku melangganani majalah Bobo sama album Donald Bebek dulu waktu aku kecil. Ya kan? iya. Itu. Nah, justru aku gara-gara langganan majalah Bobo itu aku suka ngeliat komiknya, terus lihat Donald Bebek. Akhirnya dari situ jadi inspirasi aku untuk akhirnya menjadi komikus. Oh. Justru gara-gara Bobo itu salah satunya. Terus sekarang Gitu. juga bikin Sekarang setelah jadi komikus, berpuluh-puluh tahun setelah jadi komikus, akhirnya punya kesempatan buat bikin komik Bobo. Full circle juga. Full circle moment banget ya Mas. Betul. Kita sekali. juga baca Bobo sekarang interview with dua sosok di balik Bobo the Origin gitu. Terus awal mulanya Mas inisiatif ini muncul itu karena apa Mas? Kenapa kayak tiba-tiba mau bikin Bobo the Origin? Suatu hari, Yang cerah. cerah. ya, itu bermula dari 2023 Oh, kan, inisiatifnya ya. udah 3 Ya. tahun yang lalu. Mikir-pikir coret-coret sana kok nggak ada yang works gitu ya. Akhirnya suatu hari ya, Yang cerah. yang cerah on the bright sunny day gitu ya. Apa kalau school itu Snoopy apa? Aduh. On the stormy night apa gitu kan? Iya. Ya, tapi nggak stormy waktu. Duduk di ruang kerja saya. Ruang kerja saya itu di dinding samping itu ada giant poster Bobo ya. Gambarnya Bobo dan semua keluarganya, semua teman-temannya, giant poster ya. Jadi clear gitu kelihatan. Tiap hari saya lihat. Tapi entah kenapa satu pagi itu saya duduk ngelihat, saya perhatikan kok cuma Bobo yang warna biru ya. Dan ada satu tokoh lagi, ini juga pemegang peran penting. Kok cuma Bobo yang warna biru ya? Dibikin cerita kenapa dia biru, asik kali ya. Ya. Itu satu poin. Poin kedua, kenapa namanya Bobo ya? Ya. Dan kenapa ya merah dan ada huruf B ya? Bahwa Bobo B gitu kan, iya. Tapi pasti kalau dibikin sebuah cerita unik lain di belakang itu pasti asik ya. Nah, itu 3 poin itu membuat saya mikir ini kalau jadi sebuah cerita ini epic pasti, epic pasti. Dan saya butuh medium yang bisa menerjemahkan ide itu dengan baik, ya. Dan itu hanya bisa menurut saya bisa disampaikan dalam bentuk medium komik yang panjang. Ya. Karena butuh cerita yang panjang, halaman yang banyak untuk bisa menceritakan secara komplit origin Bobo itu. Oke. Kenapa dia biru dan segala macam itu. Itu berarti ini ya Mas dalam satu buku itu udah maksudnya bukan bersambung ya? Ya, Satu edisi udah Terjawab semua. Ya. Oh, I see. Kalau Mas Aryo, Mas ini kan Mas sebagai ilustrator ya. Betul. Gimana nih Mas? Apa yang art style ya dalam Bobo The Origin? Bagaimana nih Mas art style-nya? Apa yang membedakan sama The Original Bobo? Ada nggak sih perbedaannya Mas? Atau dibikin se-originalnya mungkin kayak di Bobo yang biasa Mas? Nah itu, jadi kita kepingin bikin bentuk Bobo yang berbeda di graphic novel ini, yang beda dari versi majalahnya. Oh, I see. Karena untuk versi majalahnya kan audiensnya anak-anak, gitu. Sedangkan kita kepingin range pembaca Bobo graphic novel di Origin ini dari umur sekitar 5 tahun sampai 274 tahun, supaya range-nya luas. Jadi Sampai berabad-abad ya, kalau 275 udah nggak bisa, 274 maksimum. masih bisa. Nah, jadi kita mau bikin bentukan Bobo yang tidak terlalu kekanak-kanakan, kalau dibaca sama orang umur 200 tahun gitu, tapi juga nggak menyeramkan, yang terlalu serius gitu buat anak 5 tahun gitu. Iya, Jadi kita pingin middle ground-nya lah kita temuin. Sama yang penting saya nyaman gambarnya gitu kan. Nah, jadi Mas David tuh sempat kasih
reference ini kan udah lama banget nih di majalah Bobo kan, udah 72 tahun ya. Oh, jadi sebelum ada Bobo ya? Iya. Dia udah kayak Sebelum ada gitu. Bobo. Medinya lah. Iya. Inspirasinya kan. Jadi dia kasih ke saya reference Bobo yang dari tahun 73 bentuknya sampai Bobo yang sekarang. Oh. Gitu. Jadi dari 7.000 halaman itu referensi itu saya lihat-lihat gitu. Wah, kita mesti temuin bentuk Bobo yang nyambung, yang modern tapi juga stylenya enak, tetap artistik gitu. Akhirnya ya udah saya oret-oret, kita desain bentuk Bobo yang baru, saya kasih lihat ke Mas David dan Mas David kasih lihat ke seluruh tim redaksi Bobo ya. Terus akhirnya ketemulah Bobo bentuk yang seperti ini. Gitu. Dan penyesuaiannya biasanya kan saya gaya gambar Marvel tuh yang sangat superhero action gitu. Nah, itu saya mengubah gaya gambar menjadi gaya gambar yang sekarang supaya lebih bisa masuk ke karakter Bobo, lebih bisa diterima anak-anak juga gitu. Dan orang 270 tahun tadi. 274 maksimal. maksimal. Iya, itu bisa menikmati. Benar. Kalau yang di atas 274 harus ada KTP, nunjukin KTP ya. Keburu meninggal biasanya. Biasanya 275 gitu udah nggak bisa baca Bobo lagi. Aduh, Bapak. Tolong dikontrol ya. Ini tuh kita tayang di Oh iya. Iya. Tolong Oh, itu tayang di YouTube. Ya Allah, dari tadi kirain cuma pajangan doang kamera. Oh iya, yang gitu. Gitu ya. Oh. Nah, aku jadi penasaran, kalian tuh ngerjain ini kayak sambil terharu gitu nggak sih? Karena tadi Oh kalau iya ngerasa dong, iya. Bobo tuh sangat nostalgic. Kalian bikin Banget. ceritanya tuh kayak Sampai sekarang masih nangis sih. banget. siap ini nih media visit Nangis. Tuh. terharu gitu ya. Coba lagi. Lucu juga nih Mas Aryo. Jadi kisah tentang terharu dan mengharukan ini akan dijelaskan oleh Mas David. Apa itu pertanyaannya? Terharu nggak ketika Oh, ngerjainnya? Perasaan itu emang di sini ngomonginnya perasaan, Perasaan. gitu. Ya sampai sekarang kalau saya baca-baca lagi, I cannot help but amazed ya. Ini kok bisa se-epic ini gitu kan ya. Karena jujur ceritanya bagus banget. Ini dikerjakan oleh tim kami namanya Mbak Vanda. Mbak Vanda itu puluhan tahun mengasuh majalah Bobo. Jadi betul-betul kenal luar dalam Bobo. Bobo banget lah. Iya. Bobo banget. Bobo Bobo banget. itu Bobo ya. itu. Tapi yang bikin ini menjadi sebuah karya yang baik ya, mengharukan gitu. Karena ini menceritakan, ini ceritanya ada action, tapi juga kuat di family drama. Ya. Oh, oke. Karena saya ingin menyampaikan pesan bahwa seberapa jauh pun kamu pergi, siapapun yang kamu temui, at the end of the day, kamu akan pulang ke rumah. Kamu akan kembali ke ibu. Sedih. Injek. Oh, Pakai boot coba Iya, dah. pakai Ya, butsa. figur mom, figur ibu itu ya pasti spesial buat kita ya. Ya, terutama buat saya, Mas Aryo dan Mbak Vanda juga seorang ibu ya. Jadi message itu sangat kuat bahwa lo mungkin merasa keluarga lo membosankan. Keluarga lo ya apa sih nggak asik gitu ya. Lebih asik orang di luar sana. Rumah itu nggak asik, lebih asik ketemu orang luar sana yang sepemikiran, sejalan. Tapi kalau lu lagi punya masalah, lu menghadapi sebuah trouble gitu, yang akan backup lu itu ya orang tua lu, keluarga lu gitu kan ya. Dan lu akan selalu pulang ke rumah, bukan rumah secara fisik, tapi kembali ke rumah ke orang-orang aja di belakang lu itu. Dan Bobo seperti itu. Dia merasa dia berbeda, kulitnya biru, bulunya biru. Kemudian dia ketemu sebuah tempat di mana dia merasa dia diterima. Tapi dia ada masalah, ada pertarungan gitu ya. Dan dia menemukan emaknya dan bibi tutup pintu dan semua keluarganya yang mendukung dia. Oh, ini cerita Bobo ingin menemukan rumah ya, kembali ke rumah, dan Bobo pun juga telah menjadi rumah bagi kita semua ya, childhood kita. Nah, talking about Bobo menjadi rumah, teman-teman kita di luar sana, penonton-penonton kita tuh juga ternyata tuh ada nostalgianya masing-masing nih. Nah, kalau gitu langsung kita denger aja ya, apa teman-teman bilang tentang Bobo. Besar, bisa dibilang besar dengan Bobo ya. Jadi, Bobo. dari awal itu mungkin dari TK kali udah langganan Bobo, terus jadi tahu tuh perubahan Bobonya seperti apa juga. Jadi nemenin, bahkan perubahannya Bobo nemenin perubahan gue lah ya gitu. Plus sama juga Bobo tuh waktu
gua belajar baca, belajar mewarnai, belajar gambar. Terus juga dia Bobo keluar juga ada Boci dan yang lain-lain, itu juga nemenin juga sih. Yang aku inget sih ya, dulu tuh aku ngerasa visualnya tuh sangat ceria banget. Jadi saat aku ngelihatnya aku juga sangat senang, warnanya juga sangat mentereng-mentereng ya, itu yang disukai anak kecil. Dari situ juga aku kayak as a designer sekarang juga itu mungkin jadi inspirasi aku dulu. Menurut gue tuh itu majalah paling menarik ya di saat itu gitu. Menarik karena Bobo sendiri kan dia kayak nyediain cerita pendek gitu-gitu, dan cerita Bobonya sendiri tuh kayak ditunggu gitu loh. Jadi kayak hari ini cerita apa, terus besok nungguin lanjutannya apa, kayak gitu-gitu kan. Jadi, Nah jadi kayak misalnya orang mau cerita, dia beli buku cerita, orang mau belajar gambar, dia beli buku gambar. Iya, ini all in one. Nah ini all in one. Nah, itu kan jadi experience teman-teman tadi dengan majalah Bobo. Iya. Terus jadi mau kembali lagi ke Mas David dan Mas Aryo gitu ya. Mau tahu proses pembuatannya sih Mas gitu tadi. Iya, proses brainstormnya, menentukan bener. visual yang tepat buat Betul. Bobo di origin gitu. Berapa lama nih spedinya nih Mas? Iya. Kayak Kalau tadi berangkat dari Mas David kayak ngelihat poster Bobo gitu Iya. kan, dan keluarga-keluarganya Bobo gitu. Tapi lantas setelah itu kayak apa sih, terus ketemu Mas Aryo gimana sih? iya. Awal 2025 itu saya mulai bicara tentang ide ini kepada teman-teman di Majelis Bobo ya. Ya, a guy with a crazy idea, seperti itulah ya. Suka. Kemudian ya teman-teman itu bilang, kok gini, kok gitu ya. Ya akhirnya kita diskusi merasa ini medium yang tepat, momentum yang tepat untuk rejuvenate Bobo gitu kan ya. Kemudian diskusi, akhirnya kami memutuskan, tadi saya cerita, pilih tim yang tepat. Sekitar bulan Mei atau Juni, saya dengan penulis cerita Mbak Vanda itu workshop. 4 kali workshop, 1,5 sampai 2 bulan gitu ya. Sampai ketemu naskah yang fix. Ada 4 draft, 4 versi naskah, sampai ketemu yang keempat. Itu pun masih berubah jadi naskah yang kelima di tengah jalan gitu kan ya. Setelah itu sekitar bulan September, akhir September, Oktober, kami serahkan naskah itu ke Mas Aryo and team. Jadi Mas Aryo mulai setelah terima naskah, mulai mendesain universe-nya, setting kota, setting character design. Itu bulan September kalau nggak salah. Dan Oktober itu baru mulai menggambar halaman pertama, sampai akhirnya si April selesai, ya kurang lebih 6 bulan lebih untuk gambar, 2 bulan untuk skrip, ya 8 bulan lah total pengerjaan naskah dan gambar gitu ya. Kalau Mas Aryo sendiri, Mas Iyo? Ya itu Medinya gimana tuh? apalagi Dalam kan, 8 bulan. iya, apalagi knowing Mas Aryo ini kan memang ada background sebagai Yes, komikus tadi juga ya Mas. Iya. Maksudnya kayak gimana ini Mas proses mentranslasikan the big ideas from Mas David gitu kan, since kayak Mas Aryo kan biasa nih terjun di dunia ilustrasi dan komik gitu. ya itu ketika dihubungin terus kita diminta ngedesain, ya prosesnya adalah mendesain semua karakternya tuh yang kita udah kenal, kita desain ulang. Bentukan di grafik novelnya seperti apa. Lalu aku lihat skripnya, terharu juga pas baca itu. Kalau lihat halaman 73 ada beberapa tetes air mataku. Gitu. Kena cetak, pas dicetak Iya, tetap jadi kelihatan gitu ya. keterharuan itu Tapi itu terjadi. nggak limited edition kan, ada semua. Ada semua di situ, ada semua di Terus saya situ. mau tanda tangan di bagian situ Mas. Boleh, nanti sampai smeared gitu pas tanda tangan spidolnya. Nah, terus saya mulai ngumpulin tim satu-satu. Saya kumpulin asisten saya, Rahmat Handoko, tinggalnya di Bekasi situ. Terus ada colorist saya, Febri Ferdian, itu dari Payakumbuh. Saya impor langsung, dikirim pakai paket. Terus satu lagi ada Alex Irzaki, dia yang bikin balon dialog, balon suaranya. Nah, itu dia sebenarnya komikus juga, tapi karena saya suka cara dia bikin balon dialognya, saya minta dia di sini ngerjain lettering ya, balon dialog itu. Padahal komiknya sendiri udah terbit di Jepang tuh, kalau si Alex Irzaki itu. Jadi tim yang aku kumpulin buat Bobo nih nggak main-main, karena buatku ini sebuah proyek yang sangat penting gitu ya. Nah, jadi prosesnya adalah setelah saya dapat skrip dari Mas David, dari Mbak Vanda, tadinya tuh saya bingung gitu, ini Bobo di origin tuh mau nyeritain apa sih? Karena kalau saya, kebetulan di saat yang bersamaan Marvel tuh ngasih saya kerjaan Uncle Scrooge, saya bikin Paman Gober. Jadi itu teman-teman masa kecil tuh datang di saat yang bersamaan. Satu Uncle Scrooge, satu Bobo gitu kan. It's like my childhood friend is asking me to play together gitu.
Terus ya udah, kalau Paman Gober asal usulnya itu jelas dia udah tua sekarang kan. Jadi ngasih lihat dari dia kecil masih miskin segala macam. Nah kalau Bobo tuh asal usulnya apa? Dia kan masih kecil, masih 10 tahun. Tadinya saya berpikir 99 halaman tuh nyeritain emak hamil masuk rumah sakit, ngelahirin, ngeden, lahir bayi Bobo tamat. Agak garing ya kalau kayak gitu. Tapi ternyata Mbak Vanda sebagai penulis fantasi yang luar biasa, dia bisa bikin tuh background-nya asal usulnya Bobo yang keren banget. Luar biasa, out of the box, di luar dari bayangan saya gitu. Akhirnya saya tertarik banget dan ketika dapat skrip tuh kita ternganga-nganga gitu. Wah, ini keren banget. Kalau saya yang bikin ceritanya mungkin Bobo biru, ya tahan nafas. Terus kenapa tadi gitu ya. Kenapa tulisannya di sini B? Karena kalau A Aobo. Iya, betul. Kalau C Cobo, Cobo. D Odobo ya gitu. Jadi Kalau B, baby. tetap Bobo dong. Oh iya, Kan Obo depannya. sorry guys. Kalau E Obo, kalau F Obo. Kita sampai Kalau Z. G Bobo. bisa. Ya gitu. Jadi kalau saya ngarang mungkin akan dangkal ceritanya. Makanya Mbak Vanda yang bikin tuh luar biasa. Terus ya udah kita mulai bikin. Begitu dapat skrip tuh biasanya aku bikin rough sketch dulu. Rough sketch terus dikirim ke Mas David. Begitu Mas David setuju, approve ya. Terus kita bikin sketch yang benerannya. Saya sama Rahmat asisten. Terus kalau udah jadi line art tuh yang benerannya kita kirim ke letterer sama kita kirim ke colorist. Itu kira-kira satu halaman butuh waktu dua harian lah gitu. Gitu prosesnya. Jadi memang benar-benar Bobo ini dilahirkan oleh orang-orang yang memang cinta itu sama Bobo ya. Jadi memang love letter to Bobo gitu ya. Iya, Bobo dan pembaca-pembacanya. Betul. Ih, seru banget lagi. Gue jadi Nggak sabar baca sih. Nggak sabar ngeliat yang ada air mata yang udah agak-agak. Oh iya, halaman 70 katanya. 73. Oh, 73. 73. Oke, terus kalau Mas David nih, misal udah lama juga kan, ini maaf ya, kerincing-kerincing bilang gue. Oh, dari tadi itu kira Iya. ada bel. Iya, Oh, iya. udah kayak 30 menit. Oh iya iya iya. Oh iya. Clara Belak. Clara Bella. Oke. Oke. Gue nggak tahu lagi. Clara Bella tuh ada karakter sapi gitu di album Donald Oh, Bebek. ada Yang gitu yang bentuk Lencengnya. sapi yang lucu banget. Iya. Oh, tau gak sih? Aduh, Aduh, sorry. baca majalah. Anyway, nah Mas David, kalau misalnya Mas David kan udah lama juga ya Mas di Bobo ya, Oke. di luar editor-in-chief dan juga penulis naskah Bobo di Origin. Kalau ngelihat IP Bobo sendiri Mas, gitu kayak udah 53 tahun ini di Indonesia gitu, dari yang tadinya mungkin bacaan buat anak-anak gitu, terus sekarang dikembangin jadi Bobo di Origin. Sebenarnya kayak harapannya dan juga kayak ekspektasi dari IP Bobo ini gimana sih Mas David? Ya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan IP kalau kita mau perbandingkan dengan IP luar. Tapi sadly kalau kita libur sekolah, libur hari raya ke mall gitu yang tampil ya Upin Ipin, apa ya, Doraemon, they are good ya. Saya penggemar mereka juga ya. Tapi kita kan punya IP lokal ya. Bobo salah satunya sudah 53 tahun ya. Kenapa kita tidak memberdayakan itu? Dan sejauh ini sejak Gong 50 tahun itu saya dan teman-teman Bobo mulai roadshow ke beberapa prominent people ya untuk bicara Bobo yuk kita bikin sesuatu yuk, kita di mall to mall bikin acara Bobo, kita bikin merchandise Bobo, kemudian film dan project-project lain yang possible di masa depan, dan salah satunya adalah dengan Bobo di Origin ini ya. Jadi IP Bobo ini sebetulnya punya potensi sangat besar untuk menjadi sebuah IP modern, bukan sekedar karakter didiamkan begitu saja atau bikin dalam tanda kutip bikin merchandise yang ya just merchandise gitu ya, bukan punya depth emotional attachment, kemudian yang deep gitu ya. Dan itu Bobo punya semua tick the box untuk semua kategori itu ya. Jadi ya Bobo sedang mencoba bangkit dan ya kami semua percaya Bobo is getting there gitu. Iya. Betul. Seneng banget dengernya. Karena maksudnya zaman dulu aku tuh juga termasuk orang yang dulu ada Bobo Fair by the way. Iya. Bobo Fair jadi Gue nggak tahu sih. generasi kurang gaul. Sorry, gue di luar Jakarta soalnya. Gue juga di Tangerang Selatan. Iya, sama sih. Anyway, iya seneng banget. Maksudnya dulu kami pas masih kecil kan merasakan dikelilingi oleh Bobo. Nah sekarang generasi adik-adik kita, Gen Alpha ini juga merasakan kembali ya Mas ya. Jadi kayak merasakan apa yang kita rasakan dulu. Jadi kayak memang
ya supaya generasi ke generasi. Ya, gitu. IP-nya tuh sustain lah ya. Iya, iya. Karena kalau kita ngomongin IP di harian Kompas ID itu ada satu artikel yang ngomongin soal IP di Indonesia. Oh, Gimana gitu. ekosistem IP ya. Jadi kan 90% IP dari banyak pelaku usaha di Indonesia itu itu sebenarnya masih belum terlindungi. Oh gitu. Sama ya di Indonesia sih khususnya. Hmm. Dan masih banyak juga kayak IP lembaga keuangan yang misalnya mau invest tuh ragu-ragu karena mereka takut gitu, karena sebenarnya gimana sih valuasi IP tuh bisa sejauh apa gitu. Kayak tadi akhirnya mulai sekarang banyak kayak usaha-usaha untuk pengembangan IP gitu. Dan kalau misalnya tadi Mas David ngomongin soal Upin Ipin, ya itu di Malaysia tuh memang pemerintahannya Van itu sampai dia bikin regulasi di stasiun TV swasta untuk ngasih jam prime time lo buat animasi-animasi lokal di sana gitu. Jadi diwajibin dan makanya ekosistemnya kayak bisa tumbuh gitu karena dikasih ruang yang bisa apresiasi, disupport ya. Disupport disupport betul. banget ya. Dikasih ekosistem yang apresiatif gitu, dan sebenarnya harapannya bisa seperti itu juga ya gitu. Maksudnya di Indonesia gitu IP bisa berkembang dan sustain. Dan kalau mau Bobo The Origin itu gimana sih Mas? Kayak sekarang udah keluar dan udah ini kita bisa buka nggak sih? Nggak bisa ya Mas? Boleh, Bisa dipajang aja. Silakan buka. Boleh dibuka ditaruh di sini bisa? Boleh, tapi jangan halaman spoiler ya. Oh, Jadi yang ada air mata yang ada air tadi. mata, Iya, itu nggak takutnya boleh. pas dibuka pas emaknya mati gitu kan. Spoiler tipuan teman-teman. Biar pada beli. Iya. Kayak ntar kayak di editnya dia pasti gitu. Kita kayak gitu. Iya. Ntar di upload di media sosial Kompas biar terbeli. Pas preview ya. Iya, pas preview ya. Pas review. Emak mati gitu. Jeng mukanya di zoom gitu. Gitu. Jadi Boleh gitu. Iya. bisa dibeli di mana nih Mas? Kapan launchingnya? Launchingnya itu kemarin yang Gramedia Jalma, jadi Oke. ya karena targetnya juga anak muda, jadi Jalma kan di Blok M Jakarta itu ya culture banget gitu kan ya. Culture. Dan launching kemarin tanggal 26 April, 26 April. bisa dipesan mulai jam 8 pagi di aplikasi Alpha Gift. Oke. Alpha Gift, dan sampai tanggal 4 Mei bisa dipesan di Alpha Gift. Setelah 4 Mei bisa dipesan di e-commerce marketplace yang menjual Bobo The Origin secara PO, pre-order. Pre-order Ya, dulu pre-order. jadinya. Oke. Harganya berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau di Alpha Gift ini harganya 145.000. Oke. Ya, kalau setelah tanggal 4 Mei di marketplace itu 149.000. Dan jangan lupa Jangan golden lupa. ticket. Jelaskan. Ini memang Bobo nih selalu ada gebrakan serunya sih ya. Betul. Coba ini gimana nih Mas? Ada gebrakan apa nih Mas kalau buat launching Bobo The Origin? Jadi, Oke. saya menggambar 8 original sketch yang digambar langsung di atas kertas dengan tinta basah Wow. tanpa air mata. Iya, baru mau nanya dari matanya. Ketebak. Ini udah agak ini juga tadi kebiasa-biasa air mata luntur gitu luntur enggak? Saya gambar langsung 3, kan 8 tuh 5 tambah 3. Itu ulang tahunnya siapa? Bobo. Betul sekali. Dari situ mind blowing kan. Nah, jadi Mind 8 itu 3 kita taruh di box set secara random dan 5 kita masukkan secara random di PO. Wah, reguler. Di antara ribuan buku yang Di antara dicetak ribuan itu, buku itu. salah satu dalamnya di 5 buku dari Kita antara ribuan itu masukkan. ada original sketch. Ya, Ini artwork golden ticket. buatan. Golden ticket. Gue Jadi yakin ntar ada bagi dapat. yang beruntung Betul. bisa dijual di eBay. Nah, dari kemarin mau nanya. Udah Gue ketebak yakin juga. Nanti kalau ada yang dapat pasti ada yang jual. Betul. Mahal. Bidding, ntar pada Nah. bidding. Terus Gitu. yang dapat Mas Aryo juga nggak tahu. Tahu nggak? Tahu ya. Gitu. Atau kita juga nggak apa-apa Mas, ntar kita bahas. Iya, boleh Mas di luar yang 8 tadi. Oh iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. boleh. Boleh Mas. ntar kita bahas. Boleh. Ini milestone untuk Bobo Universe yang baru ke depannya gitu kan. Iya. Jadi if you miss this ya you miss the start ya. Jadi Iya. ya nggak komplit lah kalau Iya. kalau mau mengikuti, mengalami dan menikmati journey yang akan panjang itu. Jadi akan panjang ya Mas David ya. Ya panjang. Ini hanya satu dari 1000 edisi. Wah. Tahun 1. Enggak juga. Berarti 1000 tahun. Sampai lagi tahun gitu. 5000. Sampai Iya. tahun. Sampai kita umur 274. Yes. Betul. Oke.
Oke, gitu. Seru banget Seru Bobo banget, di Origin. seru Mau banget, dong seru tepuk banget. tangannya buat Yeay. Bobo di Terima Origin. kasih. Buat Mas David dan juga buat Mas Aryo. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita tutup kali Iya. ya, ada nggak sih Mas Sedikit harapan-harapan. Mungkin Mas Aryo juga boleh nambahin. Iya, nanti. boleh. Ya harapannya adalah message ini tersampaikan dengan baik ya. Ya. Yang saya bilang tadi ya bahwa you always need people who back you up ya, yang mendukung Anda, mendukung kamu ketika dalam keadaan sulit ya. Dan yang kedua adalah jangan membalas bully dengan bully. Ya, Oh, karena ya. isu bully ini sangat Ya. kuat sekarang, sangat sensitif dan sangat memprihatinkan dan ini ada dibahas di salah satu poin di majalah Bobo di ini. komik Bobo. Kalau istilah Mbak Ada. Fanda itu jangan balas bully dengan bully. Kalau istilah Mas Aryo, balas daripada membalas bully, Lebih baik membalas budi. Oh, Indah iya. sekali. Adalah. Membalas budi. Penutup Membalas. kita kali. Untuk kita balas dengan budi Dengan budi. Iya. dan karya. Dan karya. Oke. Oke. Begitu. Kalau Mas Aryo gimana Mas harapannya untuk Bobo di Origin? Harapannya seperti dulu aku baca komik Bobo terinspirasi menjadi komikus, aku berharap anak-anak yang membaca Bobo ini bisa terinspirasi, imajinasinya semakin berkembang, semakin luas, terinspirasi untuk berkarya, siapa tahu bisa jadi komikus juga, bisa Kayak jadi penulis kayak Mbak Fanda, bisa Yes. jadi presiden mungkin, gitu. Dan semoga semua nilai-nilai moral Bobo yang dipegang selama ini, value-value Bobo bisa menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang baik. Gitu. Amin. Amin. Mom and Dad jangan lupa beliin bobo buat anak-anaknya juga. Oke. Gen Z yang udah kerja juga jangan lupa beli Bobo di Ya, Origin. jangan lupa baca karena ceritanya sangat hangat dan masih relatable buat kita semua. Yes, jadi sekian hari ini Yes. ngobrol sama Mas David dan juga Mas Aryo. Nantikan Bobo di Origin, nanti ada link check out-nya mungkin ya di YouTube Harian Kompas gitu. Tapi yes, jangan lupa beli Bobo di Origin. Oh, no. Ini bukannya di bawah ini kayak gitu. ditaruh di tengah gitu nanti juga bisa. Ya bisa. Ya udah. Dadah, sampai jumpa lagi. Terima Salam. kasih, Terima sahabat kasih. Kompas. Sampai jumpa.